Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Diki Nardiana, sobat. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sobat semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjuang dalam meraih kesuksesan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sobat, hari ini saya mau berbagi tentang tips atau cara memilih anakan pisang agar supaya pisang yang kita tanam itu tumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana caranya? Ikutin terus video ini sampai habis ya. Baiklah sobat, yang pertama yang harus kita perhatikan dalam memilih anakan pisang agar supaya pisang yang kita tanam ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang pertama adalah bentuk anakan pisang yang akan kita ambil itu. Ya, kita harus bisa membedakan antara yang subur dengan yang kerdil. Ya, sangat mudah sekali dalam membedakannya. Itu bisa kita lihat, ya orang awam juga saya yakin tahu ya. Pisang yang subur itu adalah pisang yang memiliki batang yang besar, ya, daunnya kecil, daunnya seperti melipat gitu ya, daunnya kecil. Berbeda dengan pisang yang kerdil itu kebalikannya, daunnya yang besar, ya, daunnya yang besar, batangnya yang kecil, ya. Kemudian selain itu yang harus kita perhatikan juga dalam memilih anakan pisang adalah bonggol sobat, ya, karena di dalam bonggol ini juga pisang itu menyimpan cadangan makanan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika anakan pisang itu kita tanam, ya, yang memberikan makanan itu adalah bonggol. Ya, dari bonggol itu sebelum akar tumbuh, ya dari bonggol itulah cadangan makanan memberikan makanan ke pisang gitu, sehingga tumbuhnya maksimal sobat. Jadi bonggol ini juga penting. Jadi saya sarankan kepada sobat semua untuk memilih bonggol yang sudah atau yang besar sobat ya. Bonggol yang besar dan tidak ramping, tidak kecil gitu. Kemudian selain itu yang harus diperhatikan ya dari indukan itu sendiri sobat. Apakah indukannya itu pertumbuhannya bagus ya, subur atau tidak ya. Itu juga sedikit banyak mempengaruhi ya. Juga saya sarankan kepada sobat semua untuk mengambil anakan pisang dari indukan yang sudah dipanen buahnya. Kenapa? Karena jika kita mengambil anakan pisang dari indukan pisang yang belum diambil anakan atau yang belum diambil buahnya, maaf ya, itu juga akan mempengaruhi kepada pertumbuhan induk pisang itu sendiri sobat. Kenapa? Karena ketika kita mengambil anakan pisang dari indukan yang belum dipanen buahnya, ya, maka takutnya akan mempengaruhi ya pertumbuhan pada buah si induknya itu. Jadi saya sarankan untuk mengambil anakan pisang yang sudah dipanen indukannya gitu sobat ya. Karena sekali lagi itu akan menentukan pertumbuhan buah pada indukannya gitu. Nah, itu yang bisa saya bagi ya sobat ya, dalam rangka memilih anakan pisang yang baik ya, yang baik untuk kita tanam sobat ya. Nah, memang selain itu juga kandungan hara pada tanah juga itu sangat mempengaruhi ya sobat ya. Sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan pisang yang kita tanam. Jadi tidak hanya anakannya saja yang harus kita perhatikan, akan tetapi juga semua ya sobat ya, dimulai dari tanahnya bagus atau tidak gitu ya. Kemudian juga sebenarnya tanahnya itu semua bagus, bisa kita manfaatkan ya. Akan tetapi semakin subur tanah, semakin mudah kita dalam merawat sobat ya. Tidak ribet gitu. Bahkan ada pisang saya yang saya rawat gitu ya, itu tidak terlalu banyak pupuk karena memang alhamdulillah tanahnya sudah subur ya sobat ya. Itu juga sangat mempengaruhi dari pertumbuhan pisang ya. Jadi tidak hanya dalam memilih anakan pisang saja, akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan baik atau tidaknya pertumbuhan pisang yang kita tanam sobat.
Ya dimulai dari tanah, ya subur atau tidaknya gitu, kesuburan tanahnya, kemudian juga dari perawatan, kemudian dari pemupukan sobat ya. Kalau saya sendiri dari pemupukan itu saya cukup dengan Posca Plus dan pupuk kandang. Bahkan banyak pisang saya yang tidak saya gunakan pupuk atau pupuk Posca sobat ya. Saya hanya menggunakan pupuk kandang. Ya, saya hanya menggunakan pupuk kandang dan alhamdulillah tumbuh lumayan bagus sobat ya. Bagus. Saya yang paling besar saya tumbuh 42 kilo yang paling besar gitu ya, yang saya panen itu nyampe 42 kg. 42 kg dan waktu itu harganya 5.000 sobat ya. 5.000 dikali 42 kg itu 210.000 ya. Itu satu tandan sobat ya. Kalau kita kalikan saja, seandainya kita mempunyai 10 tandan itu lumayan sobat ya, nyampe 2 juta gitu. Ini sangat menjanjikan kalau kita dirawat dengan benar. Sayang sekali saya hanya punya beberapa tandan saja sobat, tidak nyampe 10 ya. Karena itu saya tanam sudah lumayan lama ya dulu gitu. Nah begitulah sobat ya, info yang bisa saya bagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat sobat semua yang ingin memulai bertani ya. Salam sehobi dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.